membahas tentang teks ulasan, sekarang kita akan membahas tentang teks persuasi juga. Pernahkah kalian terbujuk atau mungkin membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu melalui sebuah teks? Jika pernah, ini adalah salah satu contoh pengaplikasian dari yang namanya teks persuasi. Kegiatan membujuk atau terbujuk itu bermacam-macam. Ada yang membujuk atau terbujuk untuk membeli suatu barang yang ditawarkan, untuk memilih seorang calon yang akan berkecimpung di dunia politik seperti calon presiden misalnya, atau bisa juga digunakan untuk memengaruhi seseorang untuk berbuat sesuatu, seperti teks tentang bahaya merokok misalnya. Teks tersebut bertujuan untuk memengaruhi para perokok agar mau berhenti melakukannya. Untuk selengkapnya, bisa kalian simak pada penjelasan berikut. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian teks persuasi. Teks persuasi merupakan jenis teks yang berisi bujukan dan ajakan dan berfungsi agar pembaca sependapat mengikuti dan melakukan hal yang tertuang dalam teks. Teks persuasi berupaya memengaruhi pemikiran pembaca mengenai suatu hal. Oleh karena itu, gagasan dalam teks persuasi ditulis secara lugas dan jelas, serta dilengkapi dengan data dan fakta yang mendukung sehingga pembaca dapat terpengaruh. Gagasan dalam teks persuasi juga ditulis dalam pernyataan yang umumnya menghindari kemungkinan adanya konflik dengan pembaca. Ciri-ciri teks persuasi. 1. Teksnya berisi ajakan, bujukan, pengaruh, atau bahkan imbauan bagi orang yang membacanya. 2. Teks terdapat argumentasi atau pendapat penulis agar ajakan dapat dipertimbangkan oleh pembaca. 3. Paragraf disusun oleh kalimat yang menyertakan alasan yang kuat, disertai dengan adanya data dan fakta yang lengkap. 4. Banyak menggunakan kata-kata ajakan agar pembaca tergerak untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh si penulis. 5. Teks ini biasanya menghindari konflik atau berusaha untuk senetral mungkin agar kepercayaan pembaca tidak hilang karena teks terlalu menjurus pada hal yang spesifik. Struktur teks persuasi. 1. Tesis atau pengenalan isu berupa pengantar atau awalan yang menjelaskan gagasan penulis mengenai fenomena suatu hal yang terjadi di lingkungan atau masyarakat. 2. Rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa pendapat-pendapat yang mendukung ide, sikap, atau pemikiran mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. 3. Pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan merupakan inti dari teks yang memberikan dorongan atau ajakan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu baik secara tersurat maupun tersirat. 4. Penegasan kembali atau penutup. Penegasan kembali atau penutup yakni menegaskan kembali inti pernyataan dan disertai dengan imbauan, ajakan, saran, atau pertimbangan positif agar pembaca mengikuti hal yang disampaikan oleh penulis. Sekarang kita membahas jenis-jenis teks persuasi. Jenis-jenis teks persuasi ada 4. 1. Persuasi politik. Persuasi politik dipakai dalam bidang politik oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik dan kenegaraan. 2. Persuasi pendidikan. Persuasi pendidikan dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan
dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. 3. Persuasi advertensi. Persuasi advertensi dimanfaatkan dalam dunia perdagangan untuk memperkenalkan suatu barang atau bentuk jasa tertentu dan berusaha untuk membujuk pembacanya untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. 4. Persuasi propaganda. Persuasi propaganda adalah jenis teks yang berisi ajakan atau bujukan bagi pembacanya untuk melakukan atau menjauhi suatu hal dan disampaikan dengan jelas dan keras. Sekarang kita memasuki kaidah kebahasaan teks persuasi. Kaidah kebahasaan teks persuasi ada 6. Yang pertama, menggunakan kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang kedua, menggunakan kata penghubung yang argumentatif seperti sebab, karena, jika, dengan demikian, dan akibatnya. Yang ketiga, menggunakan kata-kata perujukan dalam penamparan fakta seperti berdasarkan itu, merujuk pada pendapat. Keempat, menggunakan kata bujukan seperti harus, penting, sepantasnya. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan. Yang terakhir, menggunakan kata tugas, ajakan, dan larangan seperti ayo, mari, jangan, dilarang. Sekarang kita membahas langkah-langkah membuat teks persuasi. 1. Menentukan topik teks yang akan ditulis. 2. Menggali informasi yang berkaitan dengan topik melalui membaca dan mengamati. 3. Menyusun kerangka tulisan sesuai struktur teks persuasi. 4. Mengembangkan kerangka tulisan menjadi teks persuasi secara utuh. 5. Menyuntik teks persuasi yang sudah ditulis dari segi kebahasaan dan ejaan. Nah, bagaimana tentang penjelasan hari ini? Sudah jelas belum? Kalau belum, silakan mengulang dari awal ya. Semangat! Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.